Ada yang SD, ada beberapa. Yang SD ada? Ada yang SD. Yang bawa, ya. Dia masih sekolah berarti? Iya, ada. Pernah ada datang dibawa orang tuanya, tapi udah selesai kita rehab. Nah kalau untuk bandar, Mas Bro? Iya. Kalau bandar, saya masuk di sini, saya ada waktu itu target saya ada 5 bandar yang cukup. Di Lubuk Linggau ini? Lubuk Linggau. Cuegepat mulai. Ya, welcome Mas Bro Himawan Bagus Riyadi ya. Mas Bro ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau ya. Selamat datang di podcast Mas Bro. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang narkoba dan sisi lain dari dari Mas Bro Himawan Bagus Riyadi ya. Akrabnya dipanggil apa nih Mas Bro? Kalau saya dipanggil Bagus. Bagus ya? Ya. Oh, bagus. Ya Mas Bro, saya mau tanya nih, gimana sih kondisi mungkin kondisi narkoba di Kota Lubuk Linggau ini seperti apa? Oh, ya. Yang pasti narkoba di Lubuk Linggau memang kalau dilihat dari kejadian kemarin ya, Iya. Yang terakhir itu kita melaksanakan razia gabungan, terjaring kurang lebih hampir 227 ada di situ, dan hampir 190 itu tergolong pecandu. Pecandu ya? Ya, jadi memang atau penyalahguna tadi ya. Memang kalau dilihat dari situ jumlah itu memang cukup mengkhawatirkan, ya. Dilihat dari jumlah yang kita jaring, kemudian dari usia mereka juga gitu kan, rata-rata masih usia-usia produktif gitu. Kenapa ini namanya Mas Bro? Di usia-usia mungkin masih usia produktif, bahkan masih anak-anak mungkin, ya kan? Kenapa kok masih kok bisa terkontaminasi dengan narkoba? Ya, memang banyak faktor ya. Bisa karena faktor lingkungan ya. Lingkungan Mungkin pengaruh dari pergaulan teman-teman gitu ya. Ada juga pengaruh dari keluarga. Keluarga juga berpengaruh. Ada keluarganya yang memang di keluarga itu lingkungan pecandu. Misalnya orang tuanya atau ada saudaranya yang lebih tua dari dia pecandu, itu 99% pasti bisa berdampak dengan anaknya tadi ya. Dan itu yang rata-rata yang kami laksanakan karena kami melaksanakan rehabilitasi. Jadi yang kami rehab ya itu tadi. Jadi selain lingkungan tadi karena pengaruh teman, karena takut tidak dibilang tidak kompak gitu kan dengan kawannya, nah itu dia tergoda. Kemudian ada juga itu tadi karena keluarganya lingkungan pecandu, jadi otomatis ya dia sehari-hari dia lihat seperti itu. Berarti ada faktor pertemanan tadi, jadi coba-coba tadi ya, sebenarnya Mas Bro ya. Coba ya itu tadi, coba-coba yang lama-lama ya akhirnya ketergantungan. Seperti itu. Nah, kalau dari pengguna narkoba ini, kalau di yang kita yang data di kita ya, sebenarnya pelajar banyak nggak sih pecandu? Bukan usia pelajar ya, maksudnya memang pelajar. Pelajar, kalau disebut banyak enggak juga ya. Tapi ada. Ratusan? Ada. Enggak sampai. Enggak sampai ya. Puluhan lah mungkin. Puluhan juga enggak. Enggak sampai. Itu pelajar yang mana ya? SD, SMP, SMA, seluruhnya deh. Itu. Tapi yang memang kebetulan ada yang SD, ada beberapa. Yang SD ada? Ada yang SD. Yang bawa, ya. Dia masih sekolah berarti? Iya, ada. Pernah ada datang dibawa orang tuanya, tapi udah selesai kita rehab. Gimana ceritanya itu Mas Bro? Karena di lingkungannya seperti itu. Gitu. Orang tuanya datang ke kami, dia bilang, sambil bilangnya gini, Pak, saya bukan lepas tangan, tapi saya sudah angkat tangan. Anaknya itu. Jadi waktu saya tanya juga, kelas berapa itu? Kelas 5 SD. Saya tanya, siapa namanya Dek? Matilah. Oh gitu ya. Karena sudah itu tadi. Otaknya sudah ini ya. Sudah pengaruh narkoba tadi kan. Nah, tapi kita laksanakan itu, kita laksanakan rehab, ya alhamdulillah mulai berubah. Itu rehabnya rawat inap tuh pasti. Rawat jalan ya. Kalau yang kita pelajar, kalau memang dia datang ke kita rawat jalan supaya tidak mengganggu sekolahnya. Kan seperti saya bilang tadi, melayani. Iya betul.
menyelamatkan dan memulihkan. Kalau kami rawat inap, berarti kami tidak menyelamatkan dia. Iya, karena dia mau sekolah dia kan. Sekolah nanti. Sama kalau yang pekerja, ada yang Pekerja yang ASN misalnya. Kalau memang mau datang ke tempat kita jaga itunya, tetap bisa bekerja, kita pulihkan. Tidak akan terganggu itunya. Nah, Mas Bro, kembali lagi ke yang SD tadi. Dari mana dia bisa pakai narkoba itu sebenarnya? Dia karena pergaulan. Sekecil itu udah pergaulan. Karena di lingkungan seperti itu gitu. Kampung narkoba. Kampung narkoba. Ceremet apa? Enggak. Kelas 5 SD loh. 5 SD. Masya Allah. Makanya itu saya aja terkejut itu pas saya aja ngomong, ditanya jawabannya matilah. Orang tuanya nggak pakai kan? Orang tuanya enggak. Tapi orang tuanya karena bekerja dia di pedagang, dia memang sehari-hari tidak memperhatikan anaknya tadi ya. Jadi anaknya bergaul dengan siapa dia tidak kurang kontrol lah gitu, kurang mengontrol. Nggak, kalau pengakuan dari anaknya sendiri sebenarnya lingkungan pergaulan dia ini orang dewasa atau sesama anak-anak? Dia ada satu juga itu tadi. Kalau di lingkungan itu ada salah satu faktor kenapa banyak pemakai, kemudahan mendapatkan barang itu ya. Kemudahan barang itu mendapatkan barang itu ada di situ. Di daerah itu memang mudah untuk mendapatkan. Yang ngasih barang ke dia ini dewasa atau anak-anak juga sih? Dia kalau yang ini sesama kawannya. Anak-anak juga? Kawannya ini, jadi gini, dia awalnya dari ngelem dulu? Iya, awalnya ngelem, kemudian untuk dia mau beli lem itu, dia kan butuh duit nih. Nah, mulai dia dimanfaatkan untuk ngantar barang. Kurir. Nah itulah, ada barang-barang di sisa-sisa itu yang dia pakai gitu. Oh, cuman sisa-sisa dari yang kurir tadi ya? Yang dari kurir mungkin ada dikasihnya cicip dulu lah. Cicip segala macam. Tapi awalnya dari situ dan dikasihnya antara 10-20 ribu gitu. Yang ngantar barang itu ya. Itu yang SD itu. SMP ada nggak SMP? SMP ada. Ada juga. SMP ada, SMA ada, yang kuliah juga ada. Berarti ada perwakilan semua ya, SD, SMP, SMA. Tapi direhab semua itu ya? Kita rehab semua, karena kan kalau yang dibawa orang tuanya pasti kita rehab. Pasti kita rehab ya? Atau yang melaporkan yang datang sendiri karena tidak tahan, pasti kita rehab. Tapi kalau tidak datang nunggu ditangkap, ya jangan harap bisa direhab kan gitu. Iya. Nah, kalau sudah, apalagi sudah, kalau sudah jaringan itu tidak lihat barangnya, jumlah barang berapa. Kalau dia sudah di atas ini tadi ya apa? Itu kalau murni. Iya. Kalau dia sudah tadi disuruh orang nganter, berarti itu sudah jaringan ya. Dan dia sudah dapat upah kan di situ. Sudah dapat keuntungan. Berarti kan sudah, kalau secara tindak pidana ya dia sudah termasuk pelaku tindak pidana kalau pasti diproses hukum ya. Nggak mungkin direhab ya. Rehabnya nanti di lapas dia. Oh, pas di lapas. Kalaupun nanti dia dites urin positif, dia ada penerapannya ada 127 pasalnya kalau yang penyalahguna tadi. Tapi karena dia itu masuk dalam, tidak bisa kita laksanakan TAT, dia tetap di penjara. Tapi nanti di lapas ada program untuk itu. Dan itu kami sudah laksanakan kerjasama dengan lapas narkoba Beliti. Mereka melaksanakan itu untuk para narapidananya. Karena saya bilang tadi, kalau pecandu itu mempunyai hak untuk direhab, dan itu sudah ada diatur oleh undang-undang ya. Makanya kalaupun sudah terlanjur dia terkena proses hukum, tapi kalau dia awalnya dia dikenakan tadi sebagai ada pasalnya 127 atau sebagai pengguna, nanti di lapas dia diberikan hak untuk mengikuti rehabilitasi. Tapi kalau di lapas bukan berarti begitu direhabilitasi langsung keluar, enggak ya. Kalau yang jalannya 4 tahun ya 4 tahun. Tetap 4 tahun. Nah, tapi dia kan sambil direhab. Setelah direhab, jadi dia tidak lagi meminta barang itu. Karena apa? Selama ini kan kalau sudah rahasia umum di lapas itu menjadi klaster tersendiri. Masalah narkoba. Karena itu tadi banyak pecandu juga yang masuk. Banyak pecandu di sana. Seharusnya bisa diikut sertakan dalam program TAT sebenarnya.
Makanya itu juga yang sedang kami dari BNN dengan Polres kita coba galakan. Nah, kita laksanakan TAT untuk mengurangi itu tadi, jangan sampai terlalu banyak pecandu yang di lapas. Akhirnya di sana jadi klaster. Karena kan hukumnya narkoba itu ada demand pasti ada supply. Iya. Kenapa yang tadi? Bagaimana cara untuk mengenal tadi? Ya kalau kita bisa menekan demand serendah mungkin, baru bisa mewujudkan itu tadi bersinar. Supply-nya nggak ada ya kan? Iya, karena kalau yang tidak ada yang minta, untuk apa barang itu masuk? Iya, betul. Daripada ditangkap polisi misalnya, atau ditangkap BNN, dan mungkin orang tuh bawa apa namanya, bawa minuman gitu kan. Soalnya kalau penggunanya banyak pasti nyari barangnya kemana-mana kan? Iya. Tapi kalau penggunanya nggak ada, barangnya mau bertonton juga nggak ada yang pakai. Iya, iya, istilahnya bandarnya juga tidak tertarik untuk memasukkan ke tempat. Iya. Nggak laku juga jualannya kan? Pindah tempat lah dia. Jadi dibawa, ya itulah, biarlah pindah tempat, jangan aman, jangan negara kita. Iya, Mas Bro. Kita kan tahu nih ya, narkoba ini kan memang banyak beredar dan ya sudah menjadi masalah yang rumit lah di Indonesia dan Kota Lubuk Linggau. Nah, peran kita BNN sendiri sebenarnya untuk kan ada program bersinar nih ya, bersih narkoba. Dan pasti ada target dong kapan kita bersinar ini bisa terwujud kan? Nah, gimana upaya kita BNN ini untuk mengurangi bahkan menghabiskan narkoba di Kota Lubuk Linggau? Ya, baik, terima kasih. Kalau masalah penanganan narkoba untuk BNN sendiri, kami ada tiga pilar di BNN itu. Yang pertama itu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, itu kegiatannya memberikan peringatan, pencegahan, penyuluhan kepada masyarakat yang belum terkena supaya tidak terpapar. Kami sampaikan bahaya-bahaya penggunaan narkoba, kita sampaikan supaya itu tadi tidak terpapar. Ya. Kemudian apabila yang sudah terpapar, sudah terlanjur jadi pecandu, kami ada laksanakan rehabilitasi. Nah, jadi terutama apalagi yang masih usia produktif gitu, kan sayang, sayang kalau dia usia produktif seharusnya bisa menghasilkan sesuatu, tapi karena pengaruh narkoba, dia jadi tidak produktif. Nah, katanya masyarakat ini kan mungkin yang terpengaruh narkoba, yang menggunakan narkoba, katanya takut untuk rehabilitasi ini, tak melapor ke BNN, takut bukannya direhab malah ditangkap, Mas Bro. Nah, itu yang akan kita gencar coba sosialisasikan untuk merubah mindset tadi. Merubah mindset bahwa sebenarnya pecandu itu harusnya diobati gitu. Pecandu itu ya, sebagai korban penyalahgunaan itu harus diobati, direhabilitasi. Saya ngambil ibarat dulu pernah ada istilah penyakit ada penyakit kusta. Iya. Pernah kusta. Penyakit kusta itu kan penyakit yang menggerogoti bagian tubuh. Kalau tidak cepat diobati, tubuh akan habis, malah bisa menularkan kepada orang-orang terdekat lah ya. Nah, tapi yang menjadi masalah dulu pada awalnya dulu, begitu ada di keluarga itu ada anggota keluarga yang penyakit kusta, mereka merasa itu aib gitu, karena dulu anggapannya itu penyakit kutukan. Nah, padahal itu salah pemikiran itu. Padahal seharusnya dia diobati supaya bisa sembuh dan tidak menjalar ke yang lain. Gitu. Nah, waktu itu gencar pemerintah merubah pola pikir itu, dan sekarang beberapa kali saya kalau nanya sama penyuluhan ke anak sekolah, saya tanya penyakit kusta, mereka jawabnya kista Pak. Nah, begitu dibuka Google baru tahu, oh iya dulu pernah hebohnya kusta. Nah, makanya itu yang kita coba bangun, coba merubah mindset tadi, bahwa para pecandu ini sebenarnya bisa diobati. Bisa diobati ya. Bisa direhabilitasi, bisa pulih dan bisa produktif dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Itu yang sedang kami gencar coba merubah mindset itu. Berarti kalau ada yang pecandu yang mungkin mau diobati bisa lapor ke BNN ya. Enggak ditangkap ya Mas Bro ya. Jangan nunggu ditangkap. Jangan nunggu ditangkap ya. Kalau enggak mau lapor berarti nunggu ditangkap. Lain persoalannya. Kalau dia itu tadi datang lapor, kita bantu. Pasti kita rehab ya, bukan ditangkap ya. Karena pola pikirnya pasti berpikirnya itu. Ketika pakai narkoba, datang ke BNN sama bunuh diri. Padahal sebenarnya kalau undang-undangnya sudah ada.
Sudah ada undang-undang untuk Dia rehabilitasi. melaporkan diri, dia tidak dipidana. Nah, misalnya gini Mas Bro, ada pemakai nih ya, kemudian digerebek oleh BNN, Ya. adalah barang bukti. Ya. Itu tindak lanjutnya apakah dia ini ditangkap, diproses secara hukum atau rehab? Karena kan banyak nih orang ditangkap, cuman rehabilitasi itu Mas Bro. Jadi gini, kalau yang sudah tertangkap di BNN ada melaksanakan tim asesmen terpadu namanya. Ya. Itu gabungan dari BNN, kemudian kepolisian dan dari kejaksaan. Jadi apabila ada seseorang tertangkap, tapi barang buktinya di bawah SEMA, itu ada dari surat edaran dari Mahkamah Agung. Di bawah SEMA itu artinya di bawah pemakaian maksimal 1 hari. Itu ada gram-gramnya, ada batas. Ada batasnya. Kalau di bawah SEMA itu, dia bisa diajukan untuk TAT tadi. TAT itu di rehabilitasi. Dengan catatan dia bukan bandar, bukan pengedar, dan tidak terlibat dalam jaringan. Jadi memang dia betul-betul murni sebagai pecandu, murni maksudnya. Tapi ada batas jumlahnya tadi. Ada maksimal per hari gitu. Itu nanti kita kalau yang sudah tertangkap tadi ya, beda dia ngelapor tadi. Kalau lapor kita langsung proses rehab. Tapi kalau yang tertangkap tadi, ya jalannya proses hukum. Cuma nanti dari penyidik mengajukan ke kami, ke BNN untuk dilaksanakan tim asesmen terpadu tadi, supaya dia bisa diberikan haknya untuk direhab. Karena pecandu itu ada hak, memiliki hak untuk direhabilitasi. Gitu. Nah, kalau yang datang ke BNN lapor nih untuk direhab, beda nggak dengan yang tertangkap kemudian direhab juga? Oh, beda. Itulah makanya dalam proses rehabilitasi ada 2 macam. Ada yang voluntary, voluntary itu yang sukarela, yang lapor diri tadi. Yang lapor diri tadi ya. Dan ada yang compulsory namanya. Compulsory itu karena kewajiban hukum, dia wajib gitu. Nah sama ya. Berarti kalau yang tertangkap tadi dia direhab karena kewajiban hukum. Nah, jadi nanti dia kalau apabila di hasil TAT-nya, hasil tim dari Ihsan bahwa dia layak untuk direhabilitasi, nanti hakim bisa memutus dia mengikuti rehab, bukan di penjara. Hakim memutuskan itu. Nah itu wajib dia melaksanakan. Nah tempat rehab yang kewajiban karena hukum tadi di mana? Ya. Kalau tempat rehab yang pasti kalau dia rehab itu rawat inap berarti kan? Rawat inap itu ya. Ada milik pemerintah, ada milik BNN, dan ada juga dari komponen masyarakat. Kalau milik BNN itu ada di Lido. Nah, makanya kalau di Lido itu yang lagi heboh banyak artis di situ. Iya. Karena memang itu pusatnya, yang pusat milik BNN. Kemudian ada kalau kami kirim juga ke Kalianda. Lampung, ada balai rehab di sana. Kalaupun tidak, itu tadi bisa di komponen masyarakat. Cuman itu bukan milik BNN. Nah, dia ada semacam berbayar gitu. Nah, itu juga bukan berbayar dalam berarti untuk melaksanakan rehabnya, tapi untuk lebih ke untuk makannya dia. Untuk makan ya. Nah, tapi untuk biaya pengobatan, proses itunya itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau yang dipunya pemerintah. Nah, kalau yang punya pemerintah tadi di BNN itu gratis itu. Oh, gratis yang di Lido, yang di Kalianda tadi ya. Itu gratis. Hanya saja kalau yang di sana biaya akomodasi itu ditanggung oleh keluarga. Yang di Lido. Di Lido. Kalau yang milik BNN tadi milik pemerintah, itu akomodasi itu ditanggung oleh keluarga. Keluarga. Karena anggapannya kan dia sama dengan orang sakit. Kalau orang mau berobat ke rumah sakit, ya dia nganter. Ya, tapi makannya ditanggung proses ya. semua di sana. Kalau sudah diterima di sananya gratis. Beda dengan yang tadi datang sendiri ya. Kalau yang datang sendiri, makanya yang itu juga ada prosesnya, itu ada rawat jalan, ada rawat inap. Nah, kalau rawat jalan itu kalau yang hasil asesmen dari tim konselor kami bahwa dia itu kategorinya ringan, itu rawat jalan, itu bisa di BNN, dan itu gratis. Gratis ya. Gratis kalau yang rawat jalan. Dia lapor, tapi kalau kategori dia tingkat kategorinya masih ringan, itu rawat jalan. Dia bisa antara 8 sampai 12 kali pertemuan. Jadi nanti dia datang tiap minggu di konseling sampai nanti dia betul-betul pulih, gitu kan, pulih. Nah, nanti setelah itu dia bisa nanti kami berikan surat keterangan bahwa dia telah melaksanakan rehabilitasi. Tapi kalau yang tingkatnya sedang atau berat, itu yang kami rujuk ke tempat rawat inap itu tadi di lembaga rehabilitasi. Boleh di Lido, boleh di Kalianda tadi. Nah, itu tergantung keluarganya. Kalau keluarganya
Tapi kebanyakan banyak minta ke Dilido. Minta di Lido ya? Karena itu bisa biar ketemu artis tadi. Itu bukan memang betul kejadian seperti itu. Kejadian seperti itu ya? Iya, Emang itu datang, lalu tanya mau di mana? Ini kan harus dirawat inap. Iya. Kami tawarkan kami ada di Kalianda. Kalianda sama di Lido. Tapi dia bilang Lido ya Pak. Lido. Biar ketemu. Dulu masih apalagi yang dulu masih ada Nunung. Iya. Biar ketemu Nunung kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi pilihan karena ada artisnya di situ. Memang terdengarnya lucu itu kan. Iya. Memang itu kenyataan yang ada ya. Nah, Mas Bro, kalau data dari BNN sendiri, pecandu narkoba Lubuk Linggau ini berapa persen? Rata-rata kalau kami dalam setahun itu sekitar antara 75 sampai 100 dalam setahun gitu ya. Yang di rehab. Yang di rehab ya. Itu terbagi ada yang dirawat jalan, ada rawat inap. Gitu. Itu dari 75 sampai 100 tadi berapa persen yang ditangkap, berapa persen yang minta sendiri tuh? Kalau yang lebih banyak yang kalau untuk rawat yang BNN itu lebih banyak yang datang sendiri. Oh, lebih banyak datang sendiri. Nah, kalau yang ditangkap itu kan itu tadi lebih ke untuk di TAT ya. Kami malah baru tahun ini kami dengan Polres melaksanakan TAT. Oh. Jadi kalau tidak salah baru 2 atau 3 yang TAT ya. Yang TAT. Jadi lebih banyak yang datang sendiri. Berarti kesadaran. Karena bukan hanya kesadaran, karena banyak yang setelah direhab, tetangganya, keluarganya, kerabat yang lain tahu dia pulih, itu jadi tertarik. Jadi maksudnya akhirnya dia bawa begitu ada anggota keluarga yang sama dengan penyalahguna tadi, dia datang sering ke BNN. Dan itu sudah banyak itu. Berarti nggak usah takut lah, nggak usah ditakut. Nggak mungkin ditahan lah ya, iya, pasti direhab kalau datang sendiri. Iya, kalau misalnya belum datang dulu, nanya dulu, enggak apa-apa. Nggak dicireni kan? Oh ini pengguna. Justru kita bantu gitu, kita bantu nanti prosesnya seperti apa. Karena tuh intinya slogan kami ini kan, slogan untuk rehab ini adalah melayani, menyelamatkan, dan memulihkan. Memulihkan. Ya, bukan untuk itu tadi menangkap segala macam. Kalau untuk rehabilitasi yang kategorinya tadi sebagai pecandu murni. Tapi kalau dia sebagai bandar atau pengedar, yaitu proses hukum dong, ya kan? Kita tegas itu. Nah, Mas Bro, sejauh ini sebenarnya udah berapa banyak Mas Bro yang bukan yang tahun ini ya, bukan yang pokoknya dari data BNN itu sudah berapa banyak total yang direhab, baik yang TAT maupun yang datang sendiri? Iya, kalau untuk tahun kemarin itu 75. 75 tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Sekarang kalau mau dihitung kalau sampai akhir tahun kemungkinan berkali-kali lipat. Lebih banyak. Ya karena hasil kami kemarin hasil di hampir 100 itu. Yang di Patok Besi kemarin ya. Sementara yang sudah kami jalani rehab sampai dengan bulan Agustus sekitar 70. 70 ya. Berarti kalau nanti ditambah itu 170 berarti. 170-an ya, lebih banyak karena terjaring di ini. Terjaring tadi itu. Ya itu tadi, tapi ada hal yang positif kami dapat di situ. Kalau selama ini kan itu tadi kendala masyarakat mau melaporkan takut, kita mau menjangkaunya jadi sulit kan. Susah. Nah, dengan adanya kemarin laksanakan gabungan tadi, itu masuk semua, pencegahannya masuk, pemberantasannya masuk. Bagi yang dia bawa barang, itu ditangkap, diproses sama Polres kan, dilaksanakan proses hukum. Nah, bagi yang tadi saya kata yang positif, itu menjadi sasaran kita. Jadi kita tidak nyari lagi nih. Nah, positifnya di situ. Selama ini kami sulit untuk menjangkau itu ya. Tadi karena kan tertutup, karena banyak takut tadi. Banyak takut. Atau takut malu, takut apa. Kami sampaikan, makanya kami sarankan kemarin ke kecamatan supaya terdata, dan kami sampai juga Pak Camat sampaikan bahwa mereka bukan akan diproses pidana, justru akan kami pulihkan supaya tidak, apalagi yang masih usia produktif, tidak tertutup masa depannya gitu. Jadi dia bisa berbuat yang berguna ke depannya. Karena beberapa pecandu yang kami pernah ketangani, justru ada beberapa yang malah sekarang membuka tempat layanan rehab dan bisa membantu ratusan orang lagi ya. Gitu. Luar biasa berarti yang sudah sehat tadi ya. Ada yang pernah datang dan dia karena kemauan sendiri. Itulah kelebihannya kalau yang
Datang sendiri. Dia datang sendiri, ada yang datang sendiri. Kemudian karena dia sudah tidak tahan lagi gitu kan, kehidupannya sudah tidak karuan lagi, banyak dikejar-kejar debt collector gitu segala macam. Dia datang sendiri minta direhab, kita rujuk ke Lido. Rupanya setelah menjalani rehab, dia tertarik menekuni tentang rehabilitasi, sehingga dia ikut pelatihan. Sehingga sekarang dia malah bisa mendirikan tempat rehab dan sudah banyak membantu warga yang lain. Gitu. Nah, Mas Bro, di Lubuk Linggau ini sebenarnya kita dari BNN sendiri ya punya peta nggak sih? Oh ini punya daftar yang pertama tuh mungkin peta. Ini tempat peredaran nih banyak nih. Kemudian juga sudah terdeteksi belum sih bandar yang memang yang selalu menyuplai barang ke Lubuk Linggau? Jadi kalau peta jelas kami sudah ada dan sudah kami laksanakan program-program BNN. Yang kemarin sudah kami laksanakan Kelurahan Bersinar. Kami sudah ada 2 kami laksanakan di Kelurahan Cermetaba. Mesat Jaya. Nah, sekarang kalau di Cermetaba itu bisa tanyakan sama Pak RT-nya di situ. RT-nya sudah 95% berkurang. Di situ. Karena dulu terkenal kampung narkoba ya. Makanya gitu. Tapi memang kalau untuk langsung seluruhnya memang kita keterbatasan sumber daya, anggaran, jadi kita laksanakan bertahap ya. Jadi apa yang kita lakukan di Desa Bersinar itu ya kita laksanakan itu, kita giatkan relawan, kita giatkan itu ada namanya intervensi berbasis masyarakat, agen pemulihan yang dia nah itu yang program yang kami laksanakan. Kalau ada yang pulang dari rehabilitasi, misalnya selesai dari Lido atau dari Lampung, masuk di kebetulan dia walaupun dia bukan asalnya ketangkapnya di tempat lain atau ngajukan, tapi dia orang Linggau pulang ke desa atau situ. Nah itu yang kita monitor, kita dampingi sama agen pemulihan, sehingga supaya dia tidak sebutannya itu relapse, tidak ngulang lagi lah gitu. Supaya dia sudah sehat, jangan sampai ngulang lagi. Karena kalau orang itu pecandu yang sudah direhab, sudah pulih, dia tidak ada yang ceritanya begitu selesai langsung pakai lagi, nggak ada ya. Tapi dia ada tahap-tahapnya tadi. Tahap-tahapnya kalau tidak didampingi dia bisa relapse dan itu bisa jadi lebih parah tingkat ketergantungannya ya. Berarti kalau sudah rehab tuh masih harus didampingi ya? Tetap harus karena pecandu itu bukan sembuh, pulih ya. Dan dia harus mempertahankan kepulihannya seumur hidup. Makanya itu peran keluarga, peran dari agen pemulihan ini untuk mendampingi terus dia. Makanya dia harus, makanya banyak bagi yang sudah rehab itu selalu diberi kegiatan, kegiatan positif supaya dia jangan terjerumus lagi kan? Karena dia ada 2 faktor yang bisa menyebabkan dia relapse. Kalau sedih terlalu sedih. Kalau senang terlalu senang itu dia bisa relapse gitu. Makanya kalau dia terlalu bangga dengan keadaannya tidak bisa juga, karena itu malah tanda-tanda bisa mengembalikan dia menggunakan narkoba lagi ya Mas Bro ya. Nah kalau untuk bandar Mas Bro? Kalau bandar saya masuk di sini, saya ada waktu itu target saya ada 5 bandar yang cukup di Lubuk Linggau ini. Alhamdulillah sampai dengan tahun ini 5 itu sudah dapat. Salah satunya anggota DPR bukan sih? Kalau itu TO-nya Polres. Oh itu TO ya? Mungkin itu kan sebelum saya masuk itu. Tapi yang saya monitor itu walaupun bukan kami yang nangkap. Tapi dari keempat ini yang memang sudah kita monitor sudah diamankan oleh baik sama BNN maupun oleh Polres dan Polda. Malah yang terakhir yang besar ditangkap oleh Polda malah. Di Lubuk Linggau. Oh di Jawa Timur. Tapi itu bandar yang mau masuk ke Lubuk Linggau ya? Dia bandar Lubuk Linggau tapi tinggalnya dia mengendalikan dari luar. Udah ketangkep? Sudah ditangkap sama Polda. Sekarang sedang proses. Dan itu yang kalau mungkin anak SMP aja tahu namanya gitu. Namanya ya? Nah selain 5 ini Mas Bro ya, kan 5 udah ketangkep semuanya ya. Ada ininya nggak nih? Biasanya kan mati satu tumbuh. Nah sekarang ini karena Polres itu gencar. Memang informasi yang kami dapat barang para bandar itu udah berani bawa masuk langsung ke sini. Itu yang menjadi ini
tantangan kita juga. Barang ini banyak dari luar. Banyak dari luar. Linggau sekarang. Bandarnya nggak di Linggau berarti? Bandarnya ada, cuman barangnya di luar. Oh. Sama yang ketangkap kemarin di Jawa Timur itu, barangnya dari luar. Dari luar dia ya? orang Linggau gitu. Nah, tapi dia yang mengendalikan nanti. Karena itu tadi kalau dia bawa banyak barang nyimpan di Linggau, dia pasti akan dikejar sama petugas kan gitu. Ya. Nah, kalau oknum anggota DPR kemarin, oknum mantan anggota DPR ya sekarang ya, itu bandar atau? Yang pasti gini, kalau sudah namanya apa, yang terkena tidak pidana narkotika itu, dia sudah mendapatkan keuntungan dari situ. Itu ya. Ya pasti sudah dapat keuntungan dari situ. Dia sudah merugikan orang lain, ya orang kena narkoba itu kan rugi, sudah rugi apa? Badannya, pasti kesehatannya terganggu, uangnya juga terkuras, itu kan rugi keluarganya. Belum keluarganya berantakan gitu. Nah, jelas itu memang penjahat gitu. Itu ya. Ya. Dan yang pernah kami waktu itu gabungan dengan dari BNN Musirawas, kita nangkap bandar di Ulu Rawas. Di Ulu Rawas. Jadi malamnya kami tangkap, kemudian besoknya kami mengamankan TKP untuk mencari barang-barang yang ada di situ yang lain. Tiba-tiba ada bapak-bapak naik motor dengan bertelanjang dada itu kan lewat. Tiba-tiba dia meluk anggota saya di situ, dipeluknya dia nangis. Gitu. Kenapa tuh? Rupanya, dia sangat berterima kasih ditangkap itu. Bandar itu ditangkap ya? Anaknya rusak gara-gara itu. Gara-gara bandar ini tadi ya? Sampai dia nawari, Pak, kalau Bapak mau makan, saya mau motong ayam nih katanya. Gara-gara dia ditangkap. Saking bersyukurnya. Itu di Ulu Rawas ya? Di Ulu Rawas waktu kami habis nangkap, itu tadi tanpa sengaja. Tadinya kami terkejut tiba-tiba datang, tapi kok peluk gitu. Iya. Meluk anggota, salah satu anggota. Berarti sebenarnya udah lama resah mungkin sudah ya? Lama resah, cuman karena kan terkena bandar ini kan terkena licin ya. Iya. Banyak ya namanya sudah dia keuntungan dia mungkin sudah banyak, sudah gimana caranya supaya dia tidak mudah untuk ditangkap. Nah, Mas Bro, terkadang di masyarakat juga ada yang berpikir bahwa ada oknum yang membackingi bandar-bandar ini. Kalau menurut Mas Bro gimana, Mas Bro? Itu ya tidak kemungkinan, memang ada gitu. Tidak menutup kemungkinan ya. Makanya namanya disebut jaringan. Jaringan tadi ya. Jaringan sindikat gitu ya. Makanya itu kita upayakan supaya kita bisa putus itu gitu. Makanya itu kita buktikan dengan kemarin kita kerjasama dengan Polres. Kita silent itu. Iya, silent memang. Silent. Mungkin kemarin sudah dengan Pak Kapolres. Iya. Yang tahu kemarin kan hanya saya, mungkin dengan kanit saya, kemudian Kapolres dengan itu yang tahu. Semua anggota tidak tahu. Iya. Itulah cara media pun nggak tahu. Iya, makanya. Karena sebelumnya kami gabungan selama ini begitu apel, di sana sudah tahu gitu. Berarti itu tadi ada kemungkinan oknum ya yang membackingi lah ya, yang tergabung dalam jaringan itu. Bisa jadi. Gitu. Tapi bisa jadi itu, bisa jadi juga ada yang terlalu kalau kata anak muda sekarang alay gitu. Terlalu alay. Lagi apel langsung bikin status. Apel persiapan. Nah itu kan namanya kode itu. Kalau kata anak kode keras. Kode keras ya. Gitu. Makanya itu tadi kita untuk memutus itu, ya itu tadi harus pakai cara-cara yang memang yang tidak seperti biasa, tujuan kita tercapai kan itu. Oh, berarti silent kemarin termasuk anggota BNN dan polisi juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi kalau ini cerita, kalau saya waktu itu ngajak anggota di kantor ngobrol, nggak main gap gitu, main gap, nonton TV nyanyi-nyanyi, gitu kan, santai gitu. Kemudian setelah jam 10, jam 11, jam 12 saya suruh apel, tiba-tiba saya suruh apel. Makanya ada yang masih pakai celana pendek gitu kan gitu. Saya apel, HP-nya saya ambil. Sama dengan di Polres juga. Di Polres juga sama. Jadi berangkat, nggak ada yang tahu kan gitu. Oh, berarti makanya itu juga selama ini. Nah, saya yang terkejut juga, mungkin ini bukan omong kosong. Saya baru malam itu saya masuk ke Patok Besi. Bukan Patok Besinya, Cafe Lala itu. Oh, Cafe Lala. Karena selama ini masuk kan sudah tahu, dia ditutup gitu, sudah tutup semua.
kita mau masuk kan nggak bisa kalau apa sudah dikunci Iya. dikunci, digembok segala macam kan. Kita nggak tahu selama ini. Makanya pas kemarin itu karena dari sana juga nggak menduga kami datang, makanya saya tahu di dalam itu seperti itu. Di dalam kafe itu rupanya sudah kayak di Jakarta. Di gitu. Jakarta kayak Alexis. Kayak Alexis. Iya, karena kayak ada hall, gitu kan gitu ya. diskotik memang. Nah iya makanya Iya, sebelumnya kan? saya nggak tahu. Nggak Bukan tahu. saya kayak Pak Dandim juga baru tahu dulu aja. Iya. Karena selama ini kalau kami masuk ya itu ditutup gitu. Iya. Dan kami nggak mungkin mau tiba-tiba dobrak itu. Makanya alhamdulillah kemarin bisa berhasil itu dampaknya ya bagus gitu. Iya. Untuk menimbulkan efek jerah, untuk masyarakat juga tidak lagi maksudnya tidak lebih banyak lagi yang rusak terhadap tempat itu. Ya yang jelas ya masyarakat Lubuk Linggau pasti berterima kasih ya baik kepada Polres maupun kepada BNN dan pemerintah kota melalui gebrakan kemarin yang silent dari seluruh dari media kemudian dari anggota BNN dan polisi sendiri akhirnya bisa menggerbek itu. Dan yang paling itu tadi ya kecepatan tanggap respon dari pemerintah luar biasa. Iya. Hari Sabtu, Minggu itu, Senin langsung ditutup. Iya. Nah, itu yang luar biasa. Dan menurut saya itu baru di sini. Ya mungkin sinerginya ya. Di tempat sinergisitas lain, ya. Iya. Malah sudah digerebek. Gak ada Ada gerebek tindakan. kedua, ada gerebek ketiga gitu kan. Kalau di tempat lain, kalau di Berarti tempat penggerbekan selanjutnya anggota-anggotanya nggak usah dikasih tahu berarti Mas Bro. memang. Tapi memang harusnya seperti itu. Silent aja. Silent gitu. Ya, karena untuk antisipasi lah ya. Iya. Bukan kita mau nuduh anggota terlibat. Nah itu tadi kadang-kadang ada yang alay tadi. Alay tadi langsung apel Atau persiapan. mau berangkat, begitu berangkat bilang sama istrinya atau anaknya, bapak berangkat ya mau Raja Batu Besi. Ya sudah anaknya selamat Selamat bertugas. Kebetulan aja semoga selamat. Itu ya. Bukan Banyak kita faktor, menuduh lah, bukan banyak menuduh, faktor. banyak faktor yang menyebabkan kegiatan itu bocor itu banyak. Iya karena kalau razia kemudian razia ke sana kemudian zong kan nggak enak juga kan. Kayak malu juga gitu. Iya kan datang ke sana nggak ada. Kadang bawa pasukan besar berapa kali pernah dulu gabungan malah sama Brimob sama gabungan lah dulu kan. Pasar dan sana sepi gitu. Sepi ya. Nah, Karena jadi, udah bocor mungkin ya. Iya mungkin sudah tahu duluan kan gitu. Berarti ilmu kedepannya harus silent supaya nggak bocor. Memang harus itu. Mas Bro, saya mau tanya Mas Bro, kalau kita sendiri melihatnya, pejabat di Lubuk Linggau ini ada nggak yang menggunakan narkoba? Kalau itu Pemakai ya, bukan bandar bukan? kalau pemakai kita karena untuk berapa tahun ini yang kita laksanakan tes urin belum ada terdeteksi. Belum ada terdeteksi. Tapi tidak menutup kemungkinan. Gitu, ya. Karena kan yang dites urin juga mungkin kebetulan yang tidak pakai mungkin. Gitu. Nah, tapi kemarin sudah beberapa dari dinas instansi yang sudah kerjasama dengan kami untuk melaksanakan tes urin secara mendadak atau berkala. Gitu. Malah yang paling sering itu dari Pol PP itu. Pol PP. Tapi belum 100%. Ya belum semua instansi. ASN di Lubuk Linggau-nya dites kan? Saya juga tidak bisa bilang ada yang terlibat atau tidak, karena itu tadi belum seluruh dites ya. instansi yang dilaksanakan tes urin. Ada rencana seluruhnya? Itu bukan rencana, memang sebenarnya harus ya. Itu sudah ada di Inpres nomor 2 seluruh ASN instansi ya? itu harus melaksanakan itu sebenarnya. Cuma kan dikembalikan ke kemampuan masing-masing instansi. Karena untuk melaksanakan tes urin kan butuh anggaran untuk alat tadi ya, alat tes urin itu ya. Alat tes urin kan untuk satu orang aja kan antara 100 sampai 200 ribu. Kalau misalnya ada instansi itu ada pegawainya ada 1000, berarti berapa anggaran yang harus disiapkan? Yeah. Lubuk Linggau kan paling ASN sekitar 4 ribuan ya. Iya, berarti harus sekitar dikalikan antara 100 sampai 200 ribu. 400 juta lah mungkin ya. Iya. Cuma sebenarnya kami mengharap itu bisa dilaksanakan sebenarnya. Ya, karena supaya tahu kan. Deteksi dini itu. Iya. Untuk deteksi dini seperti itu. Karena kan perjalanan sekarang ini beberapa ASN juga kan ada yang jadi pengedar kan? Iya, bisa jadi gitu. Karena BNN juga pernah nangkap kan? ASN kelurahan belum ya? Pas sebelum saya memang ada. Iya, ASN kelurahan loh itu. Ada. Pengedar. Memang
ada itu juga sebenarnya mungkin karena masih apa namanya tadi mindset tadi. Kalau nanti ada yang positif mereka takut bermasalah hukum. Padahal sebenarnya enggak. Kalau itu tes urin, kalau misalnya positif itu, ya nanti dari instansinya keserahkan ke kami rehab. Rehab ya. Iya. Mungkin banyak faktor tadi, malu lah sebagai ASN. Karena kalau dilaksanakan itu nanti takut terbuka, terbongkar apa itunya, nanti jadi pemberitaan. Mungkin salah satu kendala. Iya. Tapi sebenarnya beberapa instansi yang sudah kami laksanakan, hasil itu kami sarankan tidak kami expose supaya tidak. Dan memang hasilnya negatif semua ya. Alhamdulillah selama ini negatif semua. Iya. Makanya walaupun ASN kalau ada positif juga kita serahkan ke pimpinannya. Iya. Mau diapain ini ya? Apakah mau dibina atau dibinasakan? Maksudnya kalau dibina diserahkan ke kita. Iya, kita rehab. Dia bisa pulih lagi, bisa melaksanakan pekerjaan lagi seperti biasa. Iyalah, makanya ASN janganlah coba-coba pakai narkoba kan. Sebenarnya ya kalau apalagi aparat pemerintah, entah hanya ASN itu aparat penegak hukum, aparat pemerintah, seharusnya malah kalau dia sampai terlibat itu sudah keterlaluan sebenarnya. Iya. Sudah keterlaluan itu. Nah, kalau ini sendiri anggota kita sendiri di BNN itu dijamin bersih semua nggak narkoba? Kalau saya setiap ini saya adakan tes mendadak. Tes mendadak ya? Saya tes urin. Ini kan. Tidak diunjuk tahu kan? Ya, besok tes urin. Kalau dikasih tahu tidak bocor. Kita kalau dikasih tahu nanti persiapan dia supaya enggak ini supaya enggak. Secara berkala dan secara sebutannya itu mendadak lah kita. Dadakan ya. Dan sebenarnya kalau mau tahu itu ada yang terlibat mudah sebenarnya awalnya. Kalau apalagi yang ASN. Gimana Mas? Kalau sering kesiangan itu ada indikasi. Kalau sering kesiangan kantor. Ya. Oh. Kalau saya dulu sebelum di keberadaan saya Wakapolres di Sekayu. Oh, Wakapolres di Sekayu. Ya, jadi kalau anggota saya 3 hari tidak masuk, saya turutin. Gitu aja. Karena orang apalagi anggota itu kalau sudah makan narkoba kan dia pasti malam gitu. Iya. Siang tidak berani dia kan malam. Nah, besoknya dia tidak bisa bangun gitu. Pasti tidur ya. Pasti tidur gitu. Makanya untuk instansi juga kalau misalnya nanti anggaran tidak cukup untuk itu. Tinggal didata aja itu. Siapa yang galak? Siapa yang sering telat? Panggil kami kita tes itu kan gitu. Kan lebih tidak keluar biaya besar tapi efektif gitu kan. Nah, Mas Bro,